tema penyebaran model dinamik dan ketahanan wilayah. Bapak Rektor Universitas Alulio, Bapak Profesor Dr. Muhammad Zamrun untuk memberikan sambutan. Jika kolaborasi itu bisa kita laksanakan, saya yakin dan percaya, ya kita bisa menghadapi ini. Dan kita sudah melihat langkah-langkah yang dilakukan Pak Wali dengan seminar pada hari ini bisa memberikan masukan kepada pemerintah. Pak Ramadan bekerja di Universitas Alulio saat ini menjadi dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat. Yang pertama yang paling penting adalah bagaimana sirkulasinya. Jangan sampai APD yang diberikan itu saja yang digunakan, terutama untuk mereka yang berada di puskesmas. Kemudian yang kedua, APD di level puskesmas. Puskesmas ini memiliki peran yang sangat penting untuk mendekati komunitas mereka yang ODP. Nah, kemudian yang terakhir adalah limbah APD. Limbahnya itu bagaimana kita menampungnya, kemudian bagaimana kita menyimpannya, bahkan membasminya itu kita menggunakan cara apa, jangan sampai ini muncul persoalan baru di negeri kita ini. Testing pada kelompok risiko. Untuk Indonesia saat ini belum saatnya diterapkan herd immunity. Kami memberi nama program Cegah COVID-19 dari RW. Komunitas masyarakat yang bisa kita bertemu langsung, atau kalau setiap saat itu di RW, aktifkan puskesmas. Di puskesmas, kita memiliki banyak tenaga kesehatan. Kita memiliki banyak SKM, kita banyak memiliki tenaga sanitarian, kita banyak memiliki tenaga gizi. Bapak Dr. Iman Firmansyah, MSI, sebagai Head of System Dynamic Center Indonesia, Ketua Asosiasi Ahli Dynamic Indonesia. 90% kasus di Indonesia ini terdapat di 15 provinsi, artinya apa? Kita sudah mulai menyebar yang unik dan menarik. Di Indonesia ini kita tidak bisa memproyeksi langsung Indonesia, karena Indonesia ini kepulauan. Sehingga sama seperti kita misalnya memproyeksi dari Malaysia dengan Singapura. Nah ini contoh karena berdekatan, beda pulau. Bayangkan kalau misalnya di Pulau Jawa dengan Papua atau Sulawesi. Sebetulnya bagi COVID ini sama saja seperti pindah dari satu negara ke negara lain. Dynamic complexity-nya, kompleksitas, apa penyebab kasus, itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi kalau kita punya data kasus saja kita proyeksi, kita belum melihat hubungan antar penyebabnya. Jangan terlalu terkunci melihat data kasus total, tapi lihatlah dari yang aktif. Kerentanan kewilayahan ini terlihat dari jumlah kasus dibandingkan terhadap penduduk, kemudian kita kalikan dengan konstanta kontak rata-rata per orang. Struktur kerentanan wilayah dan juga di sini berdasarkan UMR kewilayahan. Kenapa? Karena semakin tinggi UMR tentu akan meningkatkan mobilitas. Ini dominannya kalau kondisi normal. Sering kita lihat banyak simulasi yang seperti ini. Tidak salah kalau secara model, tetapi yang terpenting perlu dilihat, dekatkan dengan data real. Apakah data realnya bentuknya seperti ini? Kalau tidak, maka lakukan validasi. Kalau kaitannya dengan sistem dinamik, maka yang terpenting juga Bapak Ibu, banyak yang mungkin terlupakan bahwa perlu sebuah delay dalam memproyeksikan kasus COVID belum ditemukan vaksinnya. Sehingga kenapa disampaikan perlunya new normal. Pilihan-pilihan tergantung dari kita. Ini yang kami kembangkan terkait dengan tools untuk sistem dinamik. Ini tadi konsep sistem thinkingnya. Maka keterkaitan tidak hanya dari data kasus. Sebaiknya kita coba tetap menerapkan himbauan kehati-hatian, kemudian pengecekan alat kesehatan juga terpenuhi, gerakan hidup bersih dari RW dan yang terkecil itu bisa ditingkatkan, maka harapannya ini bisa dikurangi dan ini bisa lebih cepat turunnya. Untuk kondisi yang ada, berdasarkan business as usual ini jumlah kasus mencapai 80 sampai 100, kemudian dengan titik puncak hari ke 120 sampai 140. Penurunan cukup lambat di sini, diperkirakan akan sangat kecil. Saya tidak menyampaikan akan berakhir karena berdasarkan peneliti atau pakar genom dan biokimia pun menyatakan virus ini tidak akan hilang, sama seperti virus-virus lainnya yang masih ada. Diperkirakan akan sangat kecil atau sangat minim ini pada akhir tahun 2020 kalau business as usual. Nah, yang diharapkan oleh kita adalah jumlah puncak kasus pada kondisi moderat. Ini 70 sampai 80 dengan titik puncak 110 atau 130 dan akan turun atau sangat kecil pada Agustus. Itu saya persilakan kepada Bapak Wali Kota, Bapak Haji Zulkarnain Qadir, SME. Terima kasih Prof. Marzuki sebagai moderator kita pada acara siang hari ini, yang tentu sama-sama kita hormati, kita banggakan Pak Rektor, Prof. Zamrun, kemudian para
pembicara kita yang sudah mendahului tadi menjelaskan banyak hal ya, baik dari Pak Ramadan, kemudian juga Pak Irman, banyak hal tadi yang sudah disampaikan kepada kita dan saya kira sangat memberi masukan positif buat kita semua. COVID ini tidak bisa hanya kita berharap dari pemerintah. Tidak bisa dihadapi oleh pemerintah sendirian atau kita berharap hanya pemerintah yang kemudian mengambil tindakan dan kita hanya menunggu dan seterusnya. Kami langsung rapat bersama seluruh lurah dan camat sekota Kendari. Kita mengambil langkah untuk membentuk tim gugus tugas sampai ke tingkat RW dan RT, menghimbau masyarakat untuk di rumah selama 3 hari dan alhamdulillah saya berterima kasih sekali kepada seluruh masyarakat Kota Kendari sangat mengikuti, mematuhi himbauan itu dan kita saksikan betul Kota Kendari 3 hari betul-betul lengang, sepi dan aktivitas masyarakat betul-betul di rumah. Kapasitas rumah sakit kan perlu juga saya laporkan pada kesempatan ini kepada seluruh masyarakat karena saya tahu ini juga tercatat mungkin 90% warga Kota Kendari yang live gitu. Sekarang kapasitas rumah sakit sudah 3 kali kita naikkan. Dari waktu itu 9, sekarang kita naikkan jadi 28 kapasitas bednya. Kemudian kita naikkan lagi jadi 50 kapasitas. Per hari ini kapasitas rumah sakit Kota Kendari alhamdulillah kita bukan berdoa supaya sampai di situ jumlah kasusnya, tapi kita hanya antisipatif seperti yang disampaikan tadi Pak Irman dan Pak Ramadan. Sekarang kapasitas rumah sakit sudah 100 bed rumah sakit Kota Kendari. Banyak hal yang kita lakukan yang lain, misalnya pembatasan wilayah. Kami sudah 3 kali juga melakukan upgrade penanganan di perbatasan. Kemudian fase yang kedua, di fase penanganan ketahanan pangan, karena seperti saya sampaikan tadi bahwa ini tidak tunggal persoalannya. Kami betul-betul berhadapan dengan masyarakat. Saya setiap hari menerima aduan masyarakat datang kemari dalam kondisi memprihatinkan, mengeluhkan anaknya sudah tidak punya bahan makanan, ada yang sudah tidak punya susu untuk anaknya, kemudian yang sudah putus hubungan kerja dan sebagainya. Bagi kita mungkin, minta maaf saya menyampaikan, sebagian kita mungkin mudah menyampaikan bahwa kenapa tidak taat, kenapa tidak patuh, kenapa tidak di rumah saja. Karena kita punya pilihan. Saya ingin sampaikan karena kita punya pilihan. Sebagian masyarakat kita tidak punya pilihan, Pak. Sebagian warga Kota Kendari tidak punya pilihan. Mereka mau makan, tidak ada yang bisa dimakan. Berkat bantuan masyarakat yang begitu luar biasa, saya juga sangat ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya lewat forum ini. Yang tercatat di kami kurang lebih 67.000 paket sembako yang sudah tersalur ke masyarakat. Berikan dalam bentuk tunai, misalnya seperti karyawan yang putus hubungan kerja, karyawan yang dirumahkan, pekerja-pekerja freelance kita yang kehilangan mata pencaharian, yang tidak punya lagi sumber pendapatan, ini kita berikan 300.000. Walaupun kami sudah berupaya, kami sudah mengumpulkan, di minggu pertama kami sudah mengumpulkan seluruh provider ojek online. Yang mereka bermitra itu kurang lebih 3.500. Ini kami sudah MOU di minggu pertama, memberdayakan mereka. Tapi memang ada kultur yang belum nyambung, karena sebagian pedagang kita di pasar ini tidak terbiasa berjualan online. Ya, sehingga harus kami fasilitasi, harus kami edukasi. Alhamdulillah sebagiannya bisa nyambung. Mudah-mudahan kita berharap new normal yang kita maksud ke depan ini adalah salah satunya bagaimana masyarakat terbiasa dengan pola interaksi dan pemenuhan kebutuhan dengan cara online. COVID ini diperlukan kebersamaan, support, dan gotong royong dari semua komponen masyarakat. Webinar nasional COVID-19 Kota Kendari tutup secara resmi. Kau marahkan, sudah cukup sedihmu, hapus air mata.